Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan, 105 Rawafam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat siang untuk menyiarkan raw semua di hari ini, Senin 24 Maret 2025. Ada Eno yang menemani ruang dengarkan raw hingga nanti mendekati formasi pukul 14 dalam program acara Ramadan Mencerahkan. Dan kali ini rekan Rawafam, narasumber kita ada Ustadz Irfan Suadi Harhab SPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dan dalam kondisi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan rekan Raw, semoga juga yang sedang mendengarkan dimanapun berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan rekan Rawafam, di Ramadan Mencerahkan kali ini tema kita adalah 3 target Ramadan. Kira-kira yang ketiga itu 3 target Ramadan itu apa ya? Baiklah, kalau begitu rekan Rawafam, kita persilakan kepada Ustadz untuk memberikan pemaparannya. Ustadz silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita selalu bersyukur kepada Allah yang hingga pada Ramadan yang ke-24 ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan waktu yang luang untuk bisa menjalankan rutinitas dan aktivitas kita, terutama dalam aktivitas untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, dan juga kita tak lupa bersalawat dan salam kepada Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran bahwa qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, dengan mengikuti apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kemudian diperintahkan Allah juga untuk mengikuti Rasulnya. Fattabi'u yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya, memberikan rasa cintanya kepada kita, dan kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka juga dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang dalam Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Maka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik untuk kita istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saksi bahasan kita pada siang hari ini di bulan Ramadan yang Allah berkahi ini ya adalah merupakan 3 targetan kita selama ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, maka apa makna daripada 3 target kita dalam menjalani ibadah bulan Ramadan ini? 3 targetan ini adalah yang pertama, kita kembali lagi kepada firman Allah di Quran surah Al-Baqarah 183. Mungkin barangkali kita semua sudah tidak asing dengan ayat ini dan kita sudah hafal dengan ayat ini. Ya, maka tujuan daripada berpuasa ini adalah, kata Allah, la'allakum tattaqun. Meskipun pada dasarnya adalah bahwa puasa itu sudah ada sejak sebelum kita. Maka makna daripada sebelum kita, puasa itu sudah Allah tekankan, sudah Allah perintahkan kepada kaum sebelum kita, adalah Allah perintahkan kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani atau nabi-nabi sebelumnya. Ya, maka hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka untuk memperoleh derajat ketakwaan tentu harus ada usaha kita gitu. Maka harus ada ikhtiar kita, ikhtiar untuk bagaimana supaya kita bisa memperoleh derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Baqarah 183 ini adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'alla itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah kalimat at-turajja, artinya pengharapan. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Dalam ayat lain la'allakum tuflihun, supaya kamu memperoleh keberuntungan, agar mudah-mudahan, gitulah makna kira-kiranya. Maka la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Maka mudah-mudahan ini, kalimat pengharapan ini pada dasarnya adalah boleh jadi dia itu terwujud, boleh jadi tidak terwujud. Karena itu adalah merupakan tergantung daripada ikhtiar kita. Maka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun target Ramadan ini, 3 target Ramadan yang saya sebutkan ini adalah merupakan bahagian daripada ikhtiar kita, cara kita, upaya kita untuk memperoleh derajat takwa. Ya, karena 3 target Ramadan ini apa? Pasti semua pendengar bertanya, apa sebenarnya 3 target Ramadan yang mesti harus kita capai, mesti harus kita lebih ekstra untuk memaksimalkannya. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya, meningkatkan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu adalah bagian daripada tujuan Allah menciptakan kita dan menghadirkan kita ke muka bumi ini. Maka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini pada dasarnya adalah makhluk ataupun ciptaan Allah yang Allah ciptakan dan Allah hadirkan di muka bumi ini pasti memiliki tujuan tertentu. Maka tujuan daripada manusia adalah Allah ciptakan. Kita beranjak kepada firman Allah Quran surah Az-Zariyat ayat 56, di mana wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka wa ma khalaqtu itu di sini adalah kita kembali kepada Allah, bahwa Allah langsung mengatakan khalaqtu ini berbentuk fi'il madi, artinya yang sudah berlalu. Maka Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, kami ciptakan manusia adalah untuk beribadah. Kemudian kita beranjak kepada firman Allah lainnya, yaitu bahwa manusia diciptakan itu tidak pasti memiliki tujuan, tidak sebatas diciptakan namun dibiarkan hidup begitu saja. Artinya kita diciptakan dengan main-main. Karena Allah juga berfirman, ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, apakah kamu menyangka bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan main-main saja, kata Allah, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bahwa di bulan Ramadan ini target yang pertama terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Maka ibadah apa sebenarnya yang perlu kita perbaiki dan yang perlu kita seriusin di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah ibadah sholat. Ibadah sholat kita. Nah, ini sering terjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa dia berpuasa namun tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan kewajibannya. Maka sering juga terjadi fenomena di masyarakat kita adalah kita di malam hari di bulan Ramadan itu kita begadang sampai sahur. Kemudian di waktu siang harinya atau di pagi hari bulan Ramadan itu kita tidur sampai asar. Artinya kita melewatkan sholat zuhur dan sholat asar.
Maka muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita puasa namun tidak sholat? Nah, itu ibarat seperti dua kaki yang pincang. Kenapa saya katakan dua kaki yang sedang pincang? Karena ibadah sholat dan ibadah puasa adalah merupakan bagian daripada rukun Islam. Jadi salah satu di antara keduanya ini tidak terlaksana atau cacat, maka ibadah pun akan kewajiban berislam itu pun akan cacat gitu. Maka ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama anak-anak muda ya. Sering kita perhatikan itu, mohon maafnya itu, ini fenomena kita bangun, kita berpuasa itu puasa tidur hanya banyak waktu tidur, sehingga kadang ibadah sholatnya pun tidak dikerjakan. Maka ibarat seperti kita itu mengisi air dengan ember, kemudian embernya kita bolongin, maka pasti airnya kan tidak terisi gitu. Maka itulah perumpamaan orang yang berpuasa namun tidak sholat. Maka target Ramadan yang pertama adalah memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Karena sholat ini juga, dalam sholat ini kita memohon kepada Allah. Kita dalam Al-Fatihah itu bisa pendengar rasakan, pendengar yang dirahmati Allah, bisa kita rasakan bahwa kalau kita meresapi makna daripada surah Al-Fatihah, itu kita menemukan bahwa ada esensi daripada Allah itu adalah Allah itu sangat dekat dengan kita. Maka dalam Al-Fatihah itu ada satu ayat yang bisa mengayomi kita, yang bisa mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Maka ayat itu adalah ihdinas siratal mustaqim, bahwa tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka tunjuki ini bisa kita maknai daripada dua. Yang pertama adalah ditunjuki kita supaya nanti kita istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah. Diberikan Allah taufiknya sehingga nanti kita wafat dalam keadaan berislam, kita wafat dalam keadaan beriman. Itu makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah bimbing kita supaya dalam hidup ini kita taat dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna. Yang kedua, makna ihdinas siratal mustaqim adalah bahwa orang yang sholat itu akan Allah arahkan kehidupannya, akan Allah perbaiki kehidupannya, dan akan Allah urus kehidupannya. Caranya bagaimana? Adalah bahwa orang yang taat kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang yang sholat ini adalah pada orang yang bertakwa sudah pasti sholat. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang yang bertakwa kepada Allah maka akan Allah berikan jalan keluar daripada persoalan hidupnya. Boleh jadi persoalan ini menyangkut masalah ekonomi atau menyangkut masalah kehidupan kita, urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Maka di sini Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita ketahui. Nah, maka secara hakikatnya kenapa Allah sebutkan rezeki dari arah yang tidak kita ketahui dan arah yang kita tidak kita sangka-sangka? Umpamanya begini, seperti contohnya ada seseorang yang memudahkan urusan kita tanpa sepengetahuan kita, tanpa ada perencanaan kita sebelumnya, pasti kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Atau contohnya sederhananya begini, kita tidak punya uang hari ini ya, kita tidak ada uang untuk kita belanjakan, atau kebutuhan di rumah sudah menipis bahkan tidak ada. Kemudian ada seseorang yang menawarkan pekerjaan kepada kita, pasti kita akan merasakan kebahagiaan, pasti kita akan senang gitu. Atau misalkan kita di suatu tempat, misalkan kita ada urusan yang kita tidak pernah kenal dengan orang yang ada di situ.
Kemudian orang ini datang membantu kita dan memudahkan urusan kita. Itu adalah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka begitu. Kadang rezeki yang sudah ditetapkan kepada kita kan, kadang kebahagiaannya itu hanya sebatas gitu. Atau rezeki yang datang dari jalan yang tidak kita ketahui, rasa syukur kita itu pasti akan lebih dibandingkan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita yang rutin. Contoh misalkan kita dapat gaji gitu, kadang dari gaji yang diberikan itu kita kurang bersyukur gitu. Maka pendengar yang dirahmati Allah, pendengar Raw FM yang dirahmati Allah, maka sholat ini adalah kita supaya Allah arahkan kepada kehidupan yang lebih baik gitu. Karena di dalam ayat Al-Fatihah itu juga ada satu ayat yang paling berkesan bagi kita semuanya. Adalah merupakan permohonan kita sebenar-benar permohonan kepada Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya kepadamulah kami menyembah. Dan hanya kepadamulah kami nasta'in adalah meminta pertolongan. Bahwa di situ Allah mengatakan secara langsung, kalau kita meresapi terjemahan bebasnya begini, bahwa kita datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka kita meminta pada Allah, hanya kepadamu ya Allah. Berarti seolah-olah tidak ada lagi yang dapat membantu kita. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kemudian hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Itu. Jadi Allah dalam hal ini memberikan ruang kepada kita untuk kita mengadukan segala persoalan yang ada pada kita, yang ada pada diri kita hari ini. Untuk kita mengadukan bahwa hanya kepada Allah lah tempat kita untuk meminta pertolongan. Selain itu tidak ada lagi. Maka itulah makna Al-Fatihah yang kalau kita meresapinya adalah bahwa benarlah bahwa sholat ini selain ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahwa sholat ini adalah merupakan untuk memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita. Bahwa kenapa sholat ini ada keterkaitan dengan hati kita? Mungkin sebelumnya saya lupa menyampaikannya. Kenapa sering muncul pertanyaan di tengah masyarakat, kenapa sudah sholat tetapi kenapa saya tidak kaya-kaya, bahkan saya malah makin susah gitu. Maka jangan kita maknai bahwa ihdinas syiratal mustaqim ini hanya sebatas di dunia saja. Atau jangan kita maknai bahwa rezeki kita itu hanya sebatas di dunia saja. Boleh jadi mungkin kita sholat hari ini, namun ekonomi saya kok malah makin hancur gitu. Karena boleh jadi nanti di akhirat akan Allah balas dengan ganjaran yang lebih besar, dengan ganjaran yang lebih banyak. Atau boleh jadi dengan cara itulah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi bukan berarti beribadah itu hanya sebatas untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja. Sama halnya seperti berdoa. Maka disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu Allah langsung beri Allah. Sholat ini kan merupakan bahagian daripada berdoa. Maka kita lakukan pendekatan dalam bentuk berdoa kepada Allah. Maka orang yang berdoa pun ada 3 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi langsung Allah kabulkan. Permohonannya itu langsung Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, Allah ganti dengan permohonan yang lain yang lebih kita butuhkan gitu. Contoh hari ini kita meminta supaya diberikan pakaian yang bagus. Boleh jadi mungkin Allah berikan rezeki berupa duit untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau yang ketiga adalah Allah ganti nanti, berikan ganjaran lebih besar nanti di akhirat. Maka seperti itulah perumpamaan kita sholat. Bukan berarti langsung di dunia Allah ganti, tetapi di akhirat nanti. Maka Umar bin Khattab
ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan 3 kemungkinan orang yang berdoa ini, hadis yang menyampaikan tentang orang yang berdoa ini, maka Umar bin Khattab, apa yang Umar bin Khattab katakan? Aku berharap semoga Allah tidak mengabulkan seluruh permintaanku di dunia, tetapi Allah ganti di akhirat. Nah, ini tadi. Maka jangan kita beranggapan saya sudah beribadah maksimal tapi saya tidak mendapatkan atau hidup saya malah makin berantakan gitu. Nah, inilah makna sholat. Itulah target ibadah kita yang pertama di bulan Ramadan, itu adalah terus memperbaiki sholat kita, sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, sifatnya sunnah. Terutama di bulan Ramadan ini ada satu waktu yang setelah berpuasa itu ada sunnah muakkad yang paling ditekankan kepada kita, yaitu adalah untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka hadis Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang berdiri untuk melaksanakan qiyamul Ramadan imanan dengan keimanannya, wa ihtisaban dengan penuh pengharapan, penuh keyakinan bahwa Allah akan menerima amal ibadahnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka pendengar yang dirahmati Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Inilah makna yang sering kita lalai daripada melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Jadi kita hanya menganggap sebatas ibadah sunnah saja. Maka dalam ibadah sunnah, jangan kita melihat dari sisi kaidah fikihnya, bahwa dikerjakan itu akan mendapatkan pahala dari Allah, ditinggalkan tidak ada masalah. Bukan. Cara kita memandang suatu ibadah sunnah itu adalah dari sisi nilai tauhidnya, bahwa dari sisi nilai pahalanya. Itu. Terutama ini di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat kita itu adalah orang lebih bersemangat di awal bulan Ramadan. Maka ada satu fenomena di tengah masyarakat kita itu, masjid itu ramai awal seminggu pertama, seminggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat safnya mulai lebih maju ke depan gitu. Dulu kita susah untuk dapatkan saf awal, itu sangat susah. Kalau sekarang itu bahkan saf itu hanya 1 ataupun 2 saf. Nah, ini menjadi fenomena bagi kita semuanya, pendengar yang dirahmati Allah, bahwa sebenarnya fokus kita itu adalah walaupun sebenarnya ibadah Ramadan itu semua hari-harinya itu adalah mendapatkan barokah dari Allah dan hari-hari yang sangat mulia. Tetapi di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah pengkhususan. Ya, kenapa? Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Bahwa satu malam dari malam Lailatul Qadar itu lebih utama dibandingkan kita beribadah di 1000 bulan. Kalau dalam kalkulasinya itu 84 tahun. Misalkan kita membaca Al-Qur'an pas di malam Lailatul Qadar, maka sama pahalanya kita membaca Al-Qur'an kurang lebih 84 tahun lamanya. Maka 10 terakhir Ramadan ini Rasulullah SAW dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan bahwa Nabi mengencangkan ikatan sarungnya dan kemudian membangunkan keluarganya untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka di 10 terakhir Ramadan juga Nabi meningkatkan ibadahnya. Dan juga ada ibadah amalan-amalan yang membantu kita di 10 terakhir Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, dengan i'tikaf di masjid. Ini di Padang Sidimpuan ini, pendengar budiman yang dirahmati Allah, i'tikaf di masjid ini orang-orang sudah mulai beriktikaf di masjid. Salah satunya adalah kemarin saya iktikaf di masjid yang ada di Sidimpuan Baru. Itu ramai, alhamdulillah, masya Allah. Kemudian dari iktikaf itu kita lihat bahwa orang-orang yang beriktikaf di sana itu kegiatan-kegiatan itu ada yang membaca Al-Quran, ada yang berdoa, ada yang berzikir, dan bahkan ada yang
mendengarkan kajian-kajian. Itu semua adalah bagian daripada upaya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kedua targetan Ramadan kita? Kedua adalah membaca Al-Qur'an. Target kita yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Karena Allah berfirman juga setelah Allah memerintahkan kewajiban tentang berpuasa dalam Quran surah Al-Baqarah 183. Allah berfirman 184 bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa keterkaitan antara syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ini adalah bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Apa keterkaitannya? Bahwa ibadah membaca Al-Qur'an ini adalah dilipat gandakan Allah pahala bagi kita, karena satu huruf itu, apalagi di bulan Ramadan ini, ketika kita mengerjakan suatu kebaikan maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka membaca Al-Quran merupakan ibadah atau zikir kita yang pahalanya besar gitu. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa la aqulu alif lam mim harfan. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan membaca satu huruf itu akan mendapatkan 10 pahala. Bayangkan kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 10 pahala itu bisa menjadi 20, atau bisa menjadi 100, atau bahkan bisa menjadi 700 gitu. Bagaimana kalau misalkan kita membaca Al-Quran itu, kita mulailah dulu dari Bismillah. Bismillah saja kalau kita hitung sudah ada 19 huruf. Bayangkan kalau dikali 90, 190. Bayangkan kalau dikali 20, dikali 100, atau bahkan dikali 700 gitu. Itu masih Bismillah. Belum lagi kita ada program kita untuk membaca satu hari satu juz, atau satu hari setengah juz, atau satu hari satu halaman, atau satu ayat gitu. Bayangkan sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Itu masih hitungan juz, atau masih hitungan ayat, atau masih hitungan halaman. Bagaimana kalau sehari ada yang 3 juz? Itu sudah berapa huruf itu kira-kira? Bagaimana kalau misalkan yang kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz itu, atau bahkan sampai 5 juz? Sudah berapa huruf? Kita kalikanlah dengan pahala yang Allah lipat gandakan selama kita membaca Al-Quran. Masya Allah ini. Maka inilah ibadah yang paling kita tekankan, membaca Al-Quran. Maka para sahabat Rasulullah SAW, termasuk Abdullah bin Mas'ud, itu beliau memfokuskan bacaan Al-Qurannya itu di bulan Ramadan. Imam Syafi'i juga demikian. Fudail bin Iyad juga demikian. Dan bahkan Fudail bin Iyad di waktu malam-malamnya dia lebih mementingkan membaca Al-Quran ketimbang bersama istrinya atau anak-anaknya. Maka inilah sebenarnya di 10 terakhir Ramadan ini terutama, atau di bulan Ramadan ini, paling tidak kita memiliki waktu yang luang 1 jam bersama Al-Quran. 1 jam bersama Al-Quran. Kita selama 1 jam bersama Al-Quran. Kalau mungkin boleh jadi 1 jam itu, kita alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan bacaan kita itu setengah juz, atau ada yang mungkin 1 juz selama 1 jam itu. Atau mungkin di waktu malam itu kita tadarus Al-Quran, kita fokuskan untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah adalah bahagian daripada kita menggapai target-target kita di bulan Ramadan. Maka saya pendengar budiman yang dirahmati Allah, saya sangat salut dengan masjid-masjid yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Ini kita alhamdulillah itu tadarus Al-Quran itu malahan menjadi program yang rutin, menjadi kebiasaan yang rutin di setiap masjid yang ada Kota Padang Sidimpuan.
apalagi sampai khatam Al-Quran. Alhamdulillah itu merupakan kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan tinggal di Kota Padang Sidimpuan ini. Dan tadi pagi saya mendengar di salah satu masjid di Padang Matinggi itu, lusa mereka sudah khatam Al-Quran. Ini Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ini merupakan semangat kita dalam menggapai ibadah bulan Ramadan ini. Maka secara hakikatnya, selain mendapatkan pahala dari Allah, bahwa Al-Quran ini juga adalah sarana untuk membersihkan hati kita pendengar yang dirahmati Allah. Sarana untuk membersihkan hati kita. Coba sesekali misalkan begini, kita banyak persoalan, banyak masalah, atau padat aktivitas kita sehingga membuat mental kita itu down atau membuat burn out gitu, buat kita itu burn out gitu. Cobalah kita baca, ambil air berwudu, kita baca Quran 1 atau 2 ayat atau satu halaman atau setengah halaman. Pasti akan muncul ketenangan dalam hati kita. Pasti akan muncul kebahagiaan tersendiri gitu. Karena memang dia membersihkan hati. Dan juga Al-Quran ini adalah sarana untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa. Itu. Karena Imam Hasan Al-Basri pernah suatu ketika didatangi oleh orang-orang mengadukan keluh kesahnya, mengadukan permasalahannya kepada imam. Kemudian apa resep Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri dia hanya memberikan solusi itu dua solusi. Yang pertama adalah perbanyak istighfar, kemudian baca Al-Quran. Orang ini pun heran, apa kaitan masalah saya dengan istighfar gitu, dengan baca Al-Quran? Hingga orang ini kemudian beristighfar kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian esok hari dia mendatangi imam, bahwa dia mengatakan, benar apa yang engkau katakan wahai imam, bahwa sesungguhnya benarlah firman Allah bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mathalul ladzina yadhkurullah wa la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayit. Adalah perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka Al-Quran ini, jamaah pendengar sekalian, adalah menghidupkan jiwa kita, menghidupkan hati kita. Maka kalau punya masalah itu, coba kita membaca Al-Quran. Atau bolehlah kita sesekali melakukan eksperimen, melakukan uji coba. Kita biasa membaca Al-Quran setiap hari, setiap pagi atau setiap maghrib. Cobalah 1 hari saja atau 2 hari atau sampai 3 hari kita tidak usah mengaji. Pasti ada yang kurang dalam diri kita. Pasti akan ada kegelisahan tersendiri. Maka membaca Al-Quran ini juga mendapatkan barokah dari Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Kita membaca Al-Quran, kita mulai hari kita dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran. Pasti hari-hari kita itu akan tentram, akan lebih bahagia, karena keberkahan tadi. Maka ada seorang tabi'in mengatakan, ketika saya mengetahui bahwa ada keberkahan dalam hari-hari saya dengan membaca Al-Quran, maka 1 hari saya pasti berusaha untuk membaca Al-Quran itu paling tidak 10 juz katanya. Itu keberkahan hari-hari kita, karena Al-Quran ini keberkahan, maka hari kita itu bisa berkah dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian dari sisi kesehatannya lah, kalau kita lihat bahwa setiap
huruf yang ada dalam Al-Quran itu setelah memberikan ketentraman hati, maka emosional kita itu akan lebih stabil. Maka orang yang rutin membaca Al-Quran, ketika sudah tua, kalau bahasa kita itu tidak berer dia kalau sudah tua. Pasti lebih ingatannya lebih kuat, penglihatannya lebih tajam gitu, dan hatinya lebih tenang, lebih bersahaja. Itu orang-orang yang biasa baca Quran kalau dirutinkan itu. Maka targetan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Saya selama 4 hari ini saya mendampingi Syekh Mahmud Syekh Anwar dari Palestina. Itu saya lihat setiap hari rutinitas beliau, Syekh ini akrab dengan Al-Quran. Menunggu berbuka puasa beliau sempatkan membaca Quran. Di waktu di mobil pun beliau sempat mengaji. Atau menunggu waktu sholat, itu pun beliau masih sempat baca Al-Quran. Ternyata beliau katakan bahwa di Palestina itu yang menjadi kekuatan ruhiyah bagi mereka adalah dengan membaca Al-Quran. Dan beliau juga mengatakan kepada saya bahwa selama di Palestina itu di 10 terakhir Ramadan orang lebih bersemangat. Maka Israel itu menyerang mereka itu atau menjatuhkan bom kepada mereka itu di waktu mereka sedang beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ternyata rahasianya adalah kekuatan ruhiyah, kekuatan keimanan itu akan lebih muncul kepada mereka itu ketika mereka di 10 terakhir bulan Ramadan. Itulah menyebabkan Israel itu takut kepada mereka. Maka selama 4 hari saya mendampingi beliau, itu pelajaran yang paling berharga yang bisa saya bagikan cerita ini kepada pendengar budiman. Itu target membaca Al-Quran yang merupakan amalan-amalan yang paling kita tekankan. Kemudian yang terakhir, ada pendengar budiman yang dirahmati Allah, adalah target kita di bulan Ramadan bersedekah. Ya, bersedekah ini merupakan amalan yang ganjarannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga sama seperti membaca Al-Qur'an. Dan ibadah sedekah ini juga akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 100 biji. Masya Allah ya, 1 biji kita tanam, ibarat kita menanam jagung atau menanam padi, tapi yang tumbuh 100. Itu satu kebaikan, tapi pahalanya atau kebaikannya itu bisa sampai dibalas oleh Allah 100 kebaikan. Kemudian perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jalan seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang pada setiap setiap 7 tangkai ini ada 100 biji, 100 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ya, bahwa Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah juga dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Maka terutama di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kalau bisa kita niatkanlah untuk berinfak di masjid, berinfak kepada anak yatim, walaupun sedikit, atau berinfak kita dengan memberikan iftar atau buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Maka Nabi mengatakan, orang yang memberikan makan bagi orang yang sedang berpuasa atau memberikan iftar bagi orang yang sedang berpuasa, itu
akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya. Masya Allah, ini kadang kita sore-sore kita perhatikan di tengah jalan ada yang bagi-bagi takjil, bagi-bagi bukaan, atau kemarin ada yang sahur on the road. Itu Masya Allah itu pahala yang besar. Alhamdulillah, saya perhatikan kemarin juga dari Polres Padang Sidimpuan ada bagi-bagi takjil. Itu alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak polisi kita yang bagi-bagi takjil itu diberikan kesehatan oleh Allah. Itu mereka mendapatkan pahala. Terus bagaimana dengan kita tanpa kita tidak mampu untuk bersedekah, tetapi kita sebagai sarana penyampai infak tadi, atau penyampai rezeki tadi, penyampai buka puasa tadi, itu pun kita akan mendapatkan pahala. Maka jangan salah ya, ketika kita buka puasa di masjid atau buka puasa di rumah, menuangkan air untuk orang yang berbuka pun akan mendapatkan pahala sebagaimana dia berpuasa, sebagaimana pahala puasanya. Lantas bagaimana dengan ibu-ibu di rumah itu yang menyediakan buka puasa, yang memasak buka puasa untuk suami dan anak-anaknya, menyediakan sahur, itu pun mendapatkan pahala dari Allah. Maka jangan ibu-ibu di rumah, pendengar Raw FM, jangan kita beranggapan bahwa hanya sebatas kita meladeni suami saja, meladeni bukaannya atau melayani sahurnya. Maka disitulah ibu-ibu akan mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang lebih. Coba kita bayangkan, di rumah itu hanya ibu dan bapak, hanya berdua. Kemudian ada anak 2, 3, atau bahkan ramai di rumah. Bayangkan, katakanlah 5 orang yang berpuasa di rumah. Ibu sudah mendapatkan pahala 5 orang berpuasa setiap harinya. Bayangkan selama 1 bulan. Dan insya Allah boleh jadi itu adalah merupakan cara Allah untuk memasukkan kaum ibu ke dalam surganya Allah. Karena mereka menyediakan buka puasa di rumah dan menyediakan sahur. Maka bersedekah adalah merupakan targetan kita di bulan Ramadan. Di 10 terakhir, kalau bisa kita sisihkan rezeki kita, masukkan ke kotak infak 2.000, 3.000, 5.000. Kalau ada rezeki lebih, kita lebihkan. Ya, paling tidak ya dengan niat kita berinfak itu, sewaktu-waktu kita menemui malam Lailatul Qadar, di malam harinya kita berinfak, maka akan Allah hitung pahalanya selama seperti 84 tahun lamanya. Itulah ketiga daripada targetan kita di bulan Ramadan. Masih ada waktu kita 6 hari, maka kita maksimalkanlah 3 target kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dengan ketiga targetan kita di bulan Ramadan ini, kita memperoleh derajat takwa daripada Allah. Nanti di Yaumul Idul Fitri nanti kita keluar dalam kondisi kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian pendengar Raw FM yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita setelah Ramadan nanti menjadi orang yang bertakwa, dan kita juga mendoakan kepada segenap direksi dan karyawan Raw FM ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw FM, sekian untuk program